Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada penggalan pernyataan Allah yang sering kita dengar dalam Quran surat At-Tin, tetapi banyak yang salah kaprah memahaminya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan. Insan ini spesifik, mengacu kepada manusia. Yang sering diterjemahkan fi ahsani taqwim itu dengan terjemahan yang sangat sempurna. Pertanyaan selanjutnya, apa betul manusia itu sudah sempurna? Atau manusia ini makhluk yang memiliki potensi untuk bisa sempurna? Beda. Kalau sudah sempurna, ya berarti sudah mencapai titik akhir. Tetapi kalau manusia ini adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan, berarti harus mengalami proses evolusi. Itu sebabnya evolusi terjadi dalam dua dimensi. Yang pertama adalah evolusi fisik, yang kedua adalah evolusi kesadaran. Saya memahami dari ayat itu yang sudah sempurna itu adalah evolusi fisiknya. Jadi tujuan akhir dari penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Sekali lagi, tujuan akhir dari proses penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Itu sebabnya ada hadis qudsi yang menyatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan itu ya mereka dapat mengenali aku. Jadi manusia itu secara fisik merupakan
tujuan akhir dari proses penciptaan alam semesta. Makanya tidak ada lagi evolusi fisik. Karena secara fisik ini sudah sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Letak kesempurnaannya adalah karena tubuh fisik ini kendaraan terhebat yang dititipkan kepada manusia agar manusia bisa mencapai kesempurnaan. Kalau kita mengenal istilah malaikat, malaikat itu ya satu bagian saja sebagai malaikat. Kalau kita mengenal istilah syaitan, iblis, itu juga satu komponen saja, syaitan, iblis. Tapi kalau kita berbicara manusia, di dalam satu unsur ini yang bernama manusia terdapat banyak komponen. Allah bersama manusia, malaikat bersama manusia, syaitan bersama manusia. Itulah kesempurnaannya manusia. Makanya manusia bisa berada di alam manapun. Manusia bisa menembus alam malakut, alam jabarut, bisa menembus alam-alam tinggi, tapi manusia pun bisa menembus alam-alam rendah. Ada yang senang bergaul dengan hantu? Ada. Ada yang senang bergaul dengan genderuwo? Ada. Ada juga manusia yang bisa menembus alam-alam yang tinggi, alam malakut, alam jabarut, bisa. Itulah kebebasan yang diberikan pada manusia, potensi yang diberikan pada manusia untuk mencapai kesempurnaan, sekaligus juga manusia kalau tidak bisa mencapai kesempurnaan bisa menjadi hina, lebih hina lagi daripada binatang. Makanya di ayat yang sama Allah mengatakan ya summa radadnahu asfala safilin. Diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tetapi manusia bisa turun mengalami degradasi. Summa radadnahu asfala safilin. Begitu manusia tidak bisa menggunakan potensi untuk mencapai kesempurnaannya, dia akan jatuh, bahkan lebih jatuh daripada binatang-binatang yang lain. Kenapa begitu? Karena manusia ini secara fisik sudah mengalami proses evolusi yang sempurna dan tidak ada evolusi fisik lagi. Titik sampai di sini. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah memanfaatkan potensi yang diberikan kepada kita ini untuk mengalami proses evolusi kesadaran. Itu. Mengapa harus mengalami evolusi kesadaran? Dan mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia? Untuk apa? Allah itu sudah maha sempurna. Allah itu sudah maha kuasa. Allah itu sudah maha pengasih, maha penyayang. Lalu buat apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa sesungguhnya? Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifat tentang 7 martabat alam. Jadi Allah yang ada di alam ahadiyah, di alam wahidiyah, menyendiri di situ. Dengan segala kesempurnaannya, beliau itu tidak bisa menikmati kesempurnaan. Maka dari 7 martabat alam itu
Dari martabat alam yang pertama turun ke martabat yang kedua, turun ke martabat yang ketiga, sampai akhirnya turun ke martabat alam yang ketujuh yang disebut dengan insan kamil. Untuk apa? Karena beliau ingin menikmati kesempurnaan ciptaannya. Ayo, Allah pernah tidur? Enggak pernah. Allah pernah ngantuk? Ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Karena beliau maha sempurna. Makanya dalam ayat kursi Allah menyatakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sudah sempurna. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Saking sempurnanya beliau, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Siapa yang suka ngantuk dan tidur? Kalian. Lagi dengar saya kajian aja, ngantuk. Lucu ya. Padahal niatnya dari rumah mau kajian, nyampe sini ngantuk. Bukan hanya ngantuk, malah tidur lelap. Kapan sih enaknya tidur? Kan ketika ngantuk. Betul? Allah tuh gak pernah ngantuk. Makanya Allah tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Maha sempurna. Kita ini diberi ngantuk supaya merasakan nikmatnya tidur. Makanya sebelum tidur, nikmat tidur, persembahkan dulu buah ngantuk itu kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena Allah menciptakan ngantuk, menciptakan tidur itu untuk persembahan kepada beliau. Yang dibutuhkan Allah cuma 4. 1 lillah. Apapun yang kau lakukan karena Allah. Yang kedua billah. Apapun yang kau lakukan harus bersama Allah. Yang ketiga bismillah. Apapun yang kau lakukan harus atas nama Allah. Dan yang terakhir alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi persembahkan. Makanya sebelum tidur persembahkan ya kenikmatan tidur itu kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita manusia itu untuk merasakan kesempurnaan ciptaannya. Makanya beliau turun ya ke martabat alam yang ketujuh sebagai insan kamil. Kapan kalian merasakan enaknya makan? Ketika lapar. Betul? Coba. Kalau sudah kenyang, dikasih makan. Enak gak? Gitu. Makanya makan yang enak itu yang sedikit. Ya? Itu. Bikin sambal sacoet. Nikmat. Daseuran tuang. Betul gak? Iya. Kade tong nyambal deui. Yang berikutnya gak enak. Karena yang berikutnya tinggal nafsu. Makanya ketika makan enak. Persembahkan enak itu kepada Allah. Allah hanya butuh ya, hanya butuh kau sadar bahwa nikmat itu karena dia sedang merasakan kesempurnaan ciptaannya. Makanya persembahkan. Kalau kalian susah, ajak Allah. Persembahkan kesusahanmu itu kepada dia. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Aku pasrahkan seluruh masalahku kepadamu.
karena engkaulah satu-satunya penolongku. Seneng tuh kalau Allah diajak begitu. Makanya doa bukan ngajarin Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita. Tapi doa itu adalah memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Biar Allah hadir billah beserta kita. Gitu. Kenapa ya masalah saya kok nggak kelar-kelar. Habis masalahnya dikekewek sorangan. Harusnya sertakan Dia yang maha segalanya. Makanya kenapa ada pendapat dari orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, di tingkat kesadaran yang tinggi kita bisa menyelesaikan masalah bahkan tanpa upaya kita. Itu dulu banyak yang gak ngerti statement itu. Makanya dengarkan di YouTube saya menjelaskan tentang 7 jalan baru yang menakjubkan. Salah satu dari 7 itu adalah yang nomor 7. Apa itu? Mendapatkan sesuatu yang besar dengan upaya sesedikit mungkin. Makanya hidup itu bukan perjuangan. Hati-hati. Kalau kita memandang hidup itu sebagai perjuangan, ya apapun yang kau ingin dapat selalu harus dengan perjuangan. Karena filsafatmu yang keliru di pikiranmu menganggap hidup adalah perjuangan. Hidup itu susah dan penuh perjuangan. Kenapa sih tidak kita pandang hidup itu mudah dan menyenangkan? Bagi orang yang memandang hidup itu mudah dan menyenangkan, maka dia akan mendapatkan kemudahan dan selalu menyenangkan. Sebagian orang yang memandang hidup itu susah dan penuh perjuangan, mau teh manis saja harus penuh perjuangan. Jadi sebetulnya itu adalah like attracts like. Yang kau dapat dalam hidup tergantung sudut pandangmu terhadap hidup seperti apa. Makanya lihat ya, orang-orang yang negatif aja ya, sudut pandangnya terhadap kehidupan hasilnya negatif saja. Mohon maaf ya. Iya. Keluarga berantakan. Ekonomi berantakan. Tubuh fisik berantakan. Pikiran berantakan. Spiritual berantakan. Semuanya berantakan. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Nah, bagus nggak berantakan? Bagus. Karena ketika berantakan itu menjadi indikator untuk kita bangkit. Kalau kita bisa membacanya. Bagus. Sakit bagus nggak? Bagus. Karena dengan cara itulah tubuh bicara kepada kita. Kata tubuh, tolong dong perhatikan saya. Tubuh sedang berteriak dengan rasa sakit supaya kita mengalami perubahan tentang cara hidup. Tolong dong kata lambung, ini udah kepenuhan nih. Jangan dimasukin terus. Stop. Beri saya waktu 8 jam untuk memproses yang tadi sudah kamu masukkan. Ini jam 6 makan nasi goreng, jam 7 makan cireng, jam 8 makan kupat tahu, jam 9 kemudian makan bala-bala, jam 10 makan gehu, jam 11 mie ayam, jam 12 mie kocok, jam 1 nasi timbel. Ya amruk, timbullah penyakit namanya mah. Mah itu tidak selalu kurang makan. Mah itu sebetulnya menjejalkan makanan pada lambung. Akibatnya lambung mengalami kerusakan. Karena apa? Batas kemampuan lambung untuk menggiling makanan kolampaui. Sakit jadinya, ada luka di lambung. Ketika luka di lambung terjadi, maka lambung menimbulkan gas-gas yang tidak penting. Nah, gas itu kalau berakumulasi mendesak ke hati, mendesak ke jantung, sesek jadinya. Bagus gak sakit? Bagus, karena sakit itu tubuh sedang bicara.
Nah, menjadi tidak bagus saat kita tidak mau mendengar apa kata tubuh lewat sakit itu. Saya menderita hidupnya, bagus? Bagus. Kalau kau bisa menangkap makna di balik penderitaanmu, sebetulnya itu adalah semesta sedang mengingatkanmu. Ada sesuatu yang harus kau rubah. Ini yang terjadi sekarang ini, ketika kita sudah menderita, diam saja dalam penderitaan, tidak mau mengambil sikap untuk melakukan perubahan. Ngerti apa tidak? Jadi cobalah sekarang lillah, billah, bismillah, alhamdulillah, praktekkan dalam hidup. Karena Allah, bersama Allah, atas nama Allah, segala puji habis untuk Allah. Berkahnya mulai datang. Agama itu praktek. Dan kalau kita tidak mau mempraktekkan, ya nggak usah ngaji. Kalau ngaji hanya mengkoleksi pengetahuan, menjadi kolektor pengetahuan, gak usah ngaji. Ngaji itu sebetulnya kita mengumpulkan sejumlah pengetahuan untuk dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan ya percuma saja. Kalau sudah ngaji dengan saya, cirinya satu, badan jadi sehat. Satu, itu indikatornya. Dua, pikiran menjadi bernas, cerdas. Emosi terkendali, spiritual meningkat, kesadaran terus menanjak. Terbaca dari sini oleh saya. Terbaca. Kalau jalan saja sudah tidak percaya pada diri sendiri. Dari jalannya udah kebaca itu. Dulu pertama ketemu saya jalannya begini. Udah ngaji dengan saya jalannya harus berubah. Berubah. Sedikit lebih kencang. Jalan aja lambat. Dandan lambat. Ngomong lambat. Mata berkedip lambat. Jadi spiritualitas itu harus membangun ya energisitas. Harus lebih energetik. Itu yang disebut dengan menua sekaligus juga mendewasa. Jangan menua itu kemudian menjadi kekanak-kanakan. Jangan menua itu menjadi melemah. Menua menjadi menguat apabila kita menua sekaligus mendewasa. Makanya di Quran surat At-Tin itu ada pernyataan yang sangat indah. Watin, watin, wazaitun. Demi tin. Apa sih tin itu? Wazaitun. Tin itu ada di pohon zaitun. Mana pohon zaitun? Pohon zaitun itu tubuh kita. Ini kendaraan terhebat yang sudah diciptakan Allah untuk melakukan perjalanan, melakukan evolusi kesadaran. Dan di pohon zaitun ini ada tin, ada buah tin. Di mana diletakkan buah tin? Waturisinin, waturisinin. Tur itu gunung. Mana gunung? Ini bagian tertinggi dari diri kita, puncak kesadarannya manusia. Inilah tin kita. Inilah zaitun kita. Watin, wa zaitun, wa turisinin. Wahadal baladil amin. Temukan kota yang indah di situ. Temukan kota yang indah di situ. Keluar dari kampungmu. Bunuh egomu. Temukan kota yang indah di situ. Wa turisinin, wa turisinin. Karena pusat semesta ada dalam diri. Itulah yang kemudian ditekankan oleh Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan tubuhmu. Tujuan terakhir dari penciptaanku
Tidak ada evolusi setelah tubuh manusia. Tidak ada lagi evolusi. Karena apa? Tubuh ini sudah sempurna untuk memperjalankan kita menuju evolusi kesadaran, mencapai sidrah al-muntaha. Itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian perjalananmu akan jatuh ke lembah kebinasaan yang sangat mengerikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Kecuali satu orang yang beriman yang sudah terbuka penglihatannya kepada Allah. Yang kedua adalah wa amilus solihah. Tahu metode, tahu cara untuk mempergunakan tubuh agar kesadaran kita mengalami evolusi. Itu Quran surat At-Tin itu keren. Illal ladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun. Bagi mereka adalah zat Allah. Ajrun itu zarah. Zarah itu adalah zat. Falahum ajrun. Bagi mereka adalah zat Allah. Ghairu mamnun, yang tidak akan pernah ada henti-hentinya, abadi seabadi ilahi. Gitu. Paham? Ayo. Jadi evolusi fisik sudah selesai. Sekarang kita tinggal memperjalankan diri kita untuk mengalami proses evolusi kesadaran. Itu yang paling penting. Karena perbedaan kebahagiaan satu makhluk dengan makhluk yang lain terletak pada gradasi kesadarannya. Itu saja. Apa sih bedanya tumbuhan dengan hewan? Apa bedanya hewan dengan manusia? Perbedaannya adalah dalam gradasi kesadarannya. Makanya ketika manusia meninggal, manusia itu cuma dua kemungkinan. Satu, bisa memasuki alam tinggi. Yang kedua, bisa memasuki alam rendah. Alam tinggi ada tiga. Yang pertama adalah kembali menjadi manusia. Jadi kembali menjadi manusia, seburuk apapun nasibnya itu tetap alam tinggi. Karena alam tinggi yang kedua namanya alam dewa. Alam dewa yang tinggi. Alam tinggi yang ketiga alam dewa yang rendah. Jadi alam dewa ada dua, alam dewa tinggi, alam dewa yang rendah. Tetapi jangan mengira bahwa alam dewa lebih tinggi daripada alam manusia. Alam manusia adalah alam tertinggi di alam paling tinggi. Jadi menjadi manusia itu adalah tujuan akhir dari proses evolusi. Makanya banyak manusia yang tidak sadar menjadi manusia ini luar biasa. Nah, ketika dia tidak bisa memanfaatkan sebagai manusia yang sudah di posisi alam tinggi, maka dia bisa jadi masuk alam rendah. Alam rendah ada tiga. Satu alam binatang, yang kedua alam hantu, dan yang ketiga yang disebut dengan alam neraka. Bisa paham? Nah, makanya ya, coba perhatikan surat At-Tin, surat Ad-Duha, dan surat Nasyirah itu satu paket. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu puncaknya. Makanya ciptakan sebab-sebab yang akan menimbulkan akibat yang baik di kehidupan yang akan datang. Makanya orang yang berkesadaran dalam hidupnya sekarang terus saja berupaya menciptakan sebab-sebab baik agar di kehidupan yang akan datang dia bisa menuai akibat-akibat baik. Dan orang yang berkesadaran tinggi tidak mau terjebak
untuk menciptakan sebab-sebab buruk di kehidupan yang sekarang. Karena dia tahu sebab buruk akan menimbulkan akibat buruk di masa yang akan datang. Itulah proses evolusi. Ya, gitu. Makanya walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang modalnya saat ini, modalnya di sini. Dan apa yang kita lakukan saat ini, itu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Itu saja. Makanya dalam bahasa Quran disebut fastabiqul khairat. Berlari cepat menggapai kebaikan. Berlomba-lomba untuk melakukan sebab-sebab baik. Karena sebab baik pasti akan menimbulkan akibat yang baik. Itu saja. Dan jangan lupa ketika kita memberi, hati-hati. Itu memberi tidak memberi siapapun. Karena semua pemberian akan kembali kepadamu. Ketika kau memberi, sebetulnya kau sedang menciptakan sebab baik untuk menimbulkan akibat baik. Dan semua yang kau berikan pada orang hari ini, itu adalah untukmu sendiri. Makanya tidak ada pemberian kepada orang lain, tidak ada. Yang ada itu adalah pemberian untuk diri kita sendiri. Makanya orang yang pelit itu karena dia berpikir kalau dia memberi adalah memberi pada orang lain. Padahal sesungguhnya dia memberi untuk dirinya sendiri. Dia sedang menciptakan sebab baik untuk akibat baik bagi dirinya sendiri. Jadi saya heran aja kalau ada orang yang pelit. Dikiranya memberi itu buat orang lain. Tidak. Memberi itu untukmu sendiri. Karena semua yang kau berikan akan kembali padamu di masa yang akan datang. Tidak ada buat orang lain. Bahkan harus bersyukur ketika masih ada orang yang mau diberi. Karena kita menitipkan pemberian kita kepada mereka untuk dituai oleh kita di kehidupan yang akan datang. Bayangkan kalau tidak ada orang yang mau diberi. Ketika tidak ada orang yang mau diberi, maka tidak akan terjadi proses pemberian. Maka di masa yang akan datang kita tidak punya tabungan. Jadi sebetulnya orang-orang yang dihadirkan untuk diberi adalah bank tabungan kita. Di situ kita titipkan semua kebaikan kita untuk dikembalikan semesta kepada kita. Itu bank. Itu bank. Itu yang namanya tabungan kebaikan kita. Dan kalau tidak ada yang menampung, tidak ada pemberian. Jadi jangan sombong ketika kita bisa memberi. Karena apa? Karena pemberian tidak ada kalau tidak ada orang yang mau diberi. Makanya saya sering mengatakan, semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama berbahagia. Paham? Gitu. Karena kalau tidak ada orang yang mau diberi, kita pun tidak merasakan kebahagiaan. Karena kita tidak memberi. Justru ketika kita memberi, disitulah kita merasakan kebahagiaan. Jadi bahagia itu ada dua, pada yang diberi dan pada yang memberi. Dan siapa yang paling bahagia? Dari yang memberi dan diberi. Allah. Allah yang maha sempurna sedang merasakan kesempurnaan dari ciptaannya. Dan kesempurnaan dari ciptaannya itu ada dua. Satu ada yang memberi, yang kedua ada yang diberi. Makanya ketika kita bisa memberi, persembahkan pemberian kita kepada Allah. Dan ketika ada yang diberi, persembahkan rasa bahagia diberi kepada Allah. Itu yang disebut dengan syukur. Ini saya bicara dalam dimensi yang sangat berbeda dari pemahaman selama ini. Keren ya? Jadi sebetulnya Allah yang maha sempurna sedang menikmati kesempurnaan dari ciptaannya. Itu yang sering lupa. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, persembahkan semua kepada Dia. Ketika dipersembahkan pada Dia, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, maka saat itu kata Allah, kamu mengerti ya cara tadoru kepadaku.
Makanya di dalam Quran dikatakan ud'ur rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ajaklah Tuhanmu, satu, dengan penuh rasa hormat, yang kedua wa khufyatan, dan tersembunyi. Makanya ketika mengajak Tuhan jangan berisik. Jangan ngatur-ngatur Tuhan. Heningkan ciptamu. Heningkan ciptamu. Hening saja ciptamu. Saat hening cipta itu kan di sini pikiran. Makanya saat kita mengajak Allah, heningkan ciptamu. Karena ketika ciptamu hening, yang terdengar cuma suara Dia. Ketika ciptamu tidak hening, berisik, keruh, maka kita tidak berhasil mendengarkan suaranya. Paham? Makanya meditasi, nggak usah minta apa-apa. Bahkan segala ritual yang kita lakukan pun kalau bisa hening cipta. Kita bisa mendengar kok, suaranya jelas sekali. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana tahapan menuju pendewasaan diri itu? Baik, kita lihat ya. Tahapan awal yang harus kita lakukan adalah ini. Tahapan yang pertama adalah harus mengalami yang namanya kesadaran spiritual. Dari mana tahapan ini dimulai? Dari sebuah pertanyaan abadi. Siapa diriku? Dari mana aku berasal? Dan kemana aku akan kembali? Karena itu pertanyaan abadi yang disebut dengan pertanyaan sangkan paran. Itu yang disebut dengan ilmu sangkan paraning dumadi. Ilmu sangkan paran itu pertanyaan abadi tentang diri. Itulah implementasi dari kalimat man robuka dari malaikat Munkar dan Nakir yang harus dipertanyakan di dalam kubur. Sayang sekali banyak yang memahami pertanyaan di dalam kubur justru ketika sudah mati. Ya bagaimana bisa menjawab setelah mati? Lagi hidup aja kita belum bisa menjawab. Kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita. Yang ditanya oleh kita adalah jiwa kita. Siapa jiwa? Jiwa itu bagian dari ruh. Makanya di dalam jiwa itu ada dua. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dalam jiwa ada dua. Ada fujur, ada takwa. Kenapa ada? Karena jiwa dikasih dua pilihan. Tapi jiwa sudah dikasih pembimbing. Allah dan Rasulnya. Nurullah dan Nur Muhammad. Maka sang jiwa harus bisa melekat menyatu manunggal dengan Allah dan Rasulnya. Di sini, saat ini, sekarang. Itulah yang disebut dengan syahadat sejati. Makanya syahadat bukan sekedar ucapan. Tapi syahadat itu adalah pengalaman spiritual. Pengalaman langsung untuk bisa mengalami kesadaran spiritual. Siapa yang sudah syahadat di tingkat itu, maka dia sudah mengawali proses pendewasaan diri dengan kesadaran spiritual. Karena apa? Karena kesadaran itu akan tumbuh secara evolutif. Itu. Nah, kenapa ada orang menua tetapi tidak tumbuh kesadarannya? Nah, harusnya itu dipertanyakan. Ritual agama sudah dilakukan, bahkan rajinnya luar biasa. Buat apa melakukan ritual tanpa kesadaran? Buat apa? Memang kamu robot? Kamu itu manusia yang punya potensi untuk mencapai kesempurnaan. Bukan robot. Bukan makhluk yang mekanistis. Tapi makhluk yang dinamis. Yang terus harus mengalami proses perubahan. Nah, proses perubahan itulah yang abadi. Itu yang disebut dengan evolusi. Mulailah dari sini. Makanya beruntung sekali para sahabat yang sudah memulai proses evolusi kesadaran dari kesadaran spiritual. Makanya siapa yang sudah mengawali proses evolusi dari kesadaran spiritual, berikutnya hidupnya akan berubah 360 derajat. Ada yang mengatakan berubahnya 180 derajat. Itu baru setengah. Berubah itu 360 derajat. Lihat saya semuanya.
Kalau 180 derajat itu begini. Saya asalnya di sini. Membuat lingkaran setengah sampai di sini. Kalau 360 derajat itu berarti dari sini ke sini kembali ke sini. Itu yang disebut dengan Idul Fitri, kembali ke fitrah. Menyadari siapa diri yang sebenarnya itu kembali ke fitrah. Karena sesungguhnya yang namanya manusia itu adalah makhluk cahaya, makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di bumi, bukan makhluk bumi yang sedang belajar spiritual. Itu yang keliru. Jadi manusia itu makhluk spiritual, makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi, bukan makhluk bumi yang sedang melakukan perjalanan ke langit. Oleh karena itu ada dua yang harus kita hormati dalam hidup. Yang satu adalah yang menjemput kita dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Satu lagi adalah yang mengantarkan kita dari bumi ke langit, yaitu guru spiritual kita. Makanya ada namanya Triratna yang disebut dengan 3 permata. 3 permata itu satu, memiliki seorang guru pembimbing yang bisa mengantarkan kita kembali kepada jati diri kita sendiri, yang bisa memutar 360 derajat. Yang kedua, punya metode untuk meniti ke dalam diri yang diajarkan oleh seorang guru. Dan yang ketiga adalah punya komunitas. Jadi punya komunitas itu sebetulnya sesuatu yang sangat mahal. Karena banyak juga yang tidak punya komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu sebetulnya komuni. Berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesadaran yang sama. Berkumpulnya orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Makanya kenapa kalian dengan saya ada kerinduan untuk bertemu hari ini? Karena kita sudah komuni. Kita sudah memiliki frekuensi yang sama, kesadaran yang sama, menuju arah yang sama. Ini namanya community. Makanya itu yang namanya Triratna. Yang pertama punya guru, yang kedua punya ajaran, yang ketiga adalah punya komunitas. Yang bisa terus menerus ya menjaga stabilitas dan kekuatan batin kita untuk mengarah pada tujuan yang sebenarnya. Nah, begitu kita sudah mengalami kesadaran spiritual pada tahap awal, kemudian kita mengalami perubahan dalam hidup 360 derajat. Ngerti ya? Bukan 180 derajat. Itu kembali ke fitrah, kembali melakoni kehidupan dunia dengan berbekal nilai-nilai spiritual. Kembali menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Maka yang ketiga, terkuaknya berbagai fakta dan kebenaran tentang hidup. Betul gak? Para sahabat merasakan gak nih? Begitu mencapai kesadaran spiritual, kita mengalami perubahan hidup benar-benar berubah tuh. 360 derajat. Apa yang terjadi? Terkuak berbagai fakta. Terkuak berbagai kebenaran. Kenapa? Lihat saya semua. Karena kebenaran itu adanya di fakta. Kebenaran tidak pernah bersembunyi di teori. Ada kabel, dikasih beda potensial, mengalir arus. Apa itu? Fakta. Ternyata ada arus mengalir dalam kabel. Buktinya listrik bisa, lampu bisa menyala. Fakta bukan itu? Fakta. Ilmuwan mencoba mencari cara untuk menjelaskan apa sih arus itu. Lahirlah seorang ilmuwan namanya Ohm. Makanya ya, arus listrik itu ya berhubungan dengan ohm, berhubungan dengan ampere, itu nama-nama orang. Makanya arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik persatuan waktu. Itu teori. Lahirlah orang yang lebih keren lagi namanya Drude, membuat teori kabut elektron tentang konduktor. Bahwa tembaga yang dipakai sebagai bahan kabel itu memiliki nomor atom 29. Di kulit yang pertama ada 2 elektron. Di kulit yang kedua ada 8 elektron. Di kulit yang ketiga ada 18 elektron. Di kulit yang terakhir ada 1 elektron yang disebut dengan elektron valensi, yang disebut dengan free elektron, elektron bebas.
Ketika dikasih beda tegangan timbul yang namanya medan listrik. Medan listrik menggerakkan elektron, timbul gaya listrik. Ketika ada gaya listrik, timbullah yang disebut dengan arus listrik. Itu teori. Apakah sebenarnya begitu? Belum tentu. Daripada tidak dijelaskan, dijelaskan oleh ilmuwan. Daripada aya penjelasan. Apakah teori tentang listrik yang sekarang dianut oleh manusia itu kebenaran? Bukan. Itu adalah persepsi manusia terhadap arus. Faktanya belum tentu seperti itu. Itu harus bedakan antara teori dengan praktek. Makanya sumber kebenaran adalah fakta, bukan teori, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata buku. Saya menjelaskan teori kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa tanya sama saya, Pak, kenapa ada arus mengalir dalam kawat? Saya jelaskan seperti tadi. Bahkan saya jelaskan pakai matematika, saya jelaskan aspek kuantumnya, saya jelaskan aspek statistiknya. Mahasiswa terbelalak aja, oh luar biasa ya Pak. Ntar dulu, belum luar biasa, karena ini teori. Bisa jadi teori itu adalah halusinasi, bisa jadi. Karena sekedar memuaskan logika, memuaskan pikiran. Makanya kalau pikiranmu sudah terpuaskan oleh suatu penjelasan, jangan berhenti. Belum tentu penjelasan itu adalah yang sebenarnya. Itu kan persepsi si ilmuwan yang menjelaskannya. Ilmuwan tugasnya kok bikin teori. Lihat saya semuanya. Ini apa? Tangan. Tangan saya juga terbagi-bagi. Ada apa? Ada telunjuk, ada ibu jari, ada jari tengah, ada kelingking, betul? Ada lagi di sini pergelangan tangan, ada lagi bagian tangan atas, ada ketiak, banyak. Tapi kalau ditarik lebih dalam lagi, sebetulnya unsur pembentuknya kan satu aja, sel namanya. Yang luar biasa sel itu. Ya. Sel itu, lihat saya semuanya. Sel rambut yang di atas kepala saya dengan sel rambut yang ada di alis saya, itu sama. Tapi begitu diletakkan di tempat yang berbeda, dia ternyata cerdas, ngatur dirinya. Begitu diletakkan di sini, ya tumbuhnya segini dari dulu. Saya nggak pernah cukur alis. Saya tiap sebulan sekali cukur rambut. Padahal sama-sama ini sel rambut, ini juga sel rambut. Diletakkan di tempat yang berbeda. Sel itu punya kecerdasan yang luar biasa. Yang ini nggak numbuh, yang ini numbuh terus. Pernah nggak kalian? Mau kemana? Mau cukur alis? Nggak pernah. Alisnya segini aja, paling juga nanti berubah warna. Dari hitam menjadi putih. Hebat nggak? Hebat. Tapi siapa yang mengatur sel itu? Di dalam sel itu ada DNA. Di dalam sel ada kromosom. Macam-macam bagian-bagian dari sel. Wah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita juga tidak mengerti secara fisik, rahasia fisik kita itu begitu dalam. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya setiap satu sel itu memiliki satu DNA. Dan di setiap satu DNA tersimpan 3 miliar data yang tersimpan. Terbuat dari apa sel? Terbuat dari atom. Dan jangan mengatakan atom itu benda mati. Karena buktinya dia bisa menyimpan data. Ini HP yang kalian bawa-bawa kemana-mana. Saya tanya sama kalian semuanya. Ini benda hidup atau benda mati? Dan kalian mengatakan benda mati. Kenapa? Memang dia tidak punya kesadaran. Tapi coba, fotomu disimpan di mana? Video setahun yang lalu upacara pernikahanmu disimpan di mana? Bukankah disimpan di sini? Pertanyaannya, kok benda mati bisa menyimpan data? Kok otak kita bisa menyimpan data ya? Tersusun dari apa? Tersusun dari atom-atom. Atom membentuk molekul, molekul bentuk sel.
Makanya kalau kita lari ke teori atom, ujung-ujungnya cuma apa? Dalam atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Kalian gak sadar, beli baju itu, yang kalian gunakan kan ruang kosongnya. Mahal-mahal beli baju, yang dipakai ruang kosongnya. Beli emas, yang dipakai kan ruang kosongnya. Beli cincin, makanya ada yang berguna, ada yang berharga. Tapi yang berguna tidak selalu berharga. Yang berharga tidak selalu berguna. Betul? Kalian beli karung, yang dibutuhkan apanya? Karungnya atau ruang kosongnya? Kan ruang kosong yang dipakai. Betul nggak? Coba beli karung beras, yang dipakai kan ruang kosongnya. Yang berguna kan ruang kosongnya. Dibeli nggak ruang kosong? Enggak. Yang berharga apa? Karungnya. Maka yang berharga belum tentu berguna. Kalian beli rumah pengen yang besar, yang kecil? Kenapa? Yang besar biar ruang kosongnya besar. Yang dibeli? Rumah apa ruang kosong? Rumah. Yang mahal? Yang dipakai? Ruang kosong. Kalian pergi ke dapur nggak pakai tembok kok. Yang kalian pakai di dapur ruang kosong. Betul nggak? Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Dan semua berasal dari ruang kosong kok. Ruang kosong menciptakan energi. Energi menciptakan materi. Materi jadi energi lagi nanti. Kembali ke ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Jangan cuma ngomong aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngerti juga enggak? Betul enggak? Makanya kalian bernafas. Sekarang. Suatu saat kan kalian menghembuskan napas terakhir. Pergi kemana tuh napas terakhir? Ke ruang kosong. Apa ruang kosong? Di mana kalian tinggal nanti? Kan di ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Kayaknya jangan ngomong banyak-banyak kalau nggak ngerti. Sebenarnya saya itu nggak malas ngomong kayak gini. Pengennya saya diam menjadi kursi ini kalian ngerti. Iya, daripada teriak-teriak ini. Tapi kalau saya diam, kalian nggak ngerti. Saya teriak-teriak aja nggak ngerti, apalagi kalau saya diam. Saya pengennya kalau kajian itu saya diam aja di sini. Senyum-senyum aja. Kalian langsung ngerti. Tiba-tiba pulang dari sini, wah saya sudah dapat pencerahan tadi. Apa? Pokoknya semua yang ada di kepalanya Pak Saiful itu saya sudah ngerti semuanya. Saya pengennya begitu. Saya pengennya begitu, ya. Dan ternyata kita masih perlu perantara. Apa itu? Lihat saya semuanya. Saya sedang berkata, apa yang keluar dari mulut saya ini? Kata-kata itu energi, namanya gelombang mekanik. Di sini tuh ada rapatan renggangan namanya gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini masuk ya, ada gerbang pada diri kalian namanya panca indera. Kalian lihat gerak saya dengan mata. Kalian lihat, dengar suara saya dengan telinga. Bahkan kalian bisa merasakan suara saya. Nah, ini perantara, harus ada perantara yang menyampaikan ini. Sehingga semua data yang mengalir, informasi yang mengalir dari otak saya, kemudian masuk ya lewat panca indera, diolah oleh otakmu itu. Sehingga tersimpan sebagian di dalam otak sebagai memori. Setelah diproses sebagai suatu pemahaman. Jadi namanya informasi. Informasi diakumulasi jadi pengetahuan.